Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rizky Valliantarauntu dari kelas B Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan Kepulauan Mas Pepaya Raja dari berbagai bidang dan aspek. Yang mana pertama saya ingin menjelaskan kenapa Mas Pepaya Raja itu termasuk dari kategori konservasi. Itu karena berbagai macam kategori konservasi hingga dikatakan suatu wilayah itu terkonservasi, yaitu yang pertama punah, kedua punah di alam, ketiga kritis, keempat terancam, kelima rentan, keenam hampir terancam, ketujuh resiko relatif kecil, dan terakhir itu tidak dievaluasi. Sebenarnya tujuan dari konservasi di Mas Pepaya Raja yaitu agar terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya yang berada dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi semakin baik. Terus terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya kegiatan seperti kegiatan penebangan ataupun pembangunan ilegal yang dilakukan oleh manusia, yang berarti gangguan yang dialami oleh fauna dan ekosistemnya. Terus ketiga itu mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik di konservasi itu, maupun yang berarti dimana dalam ekosistem terhadap hubungan yang hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang keempat itu mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan. Jadi sebenarnya di permasalahan di Mas Pepaya Raja ini lebih ke di bidang sosial. Kenapa di bidang sosial? Karena Cagar Alam Mas Pepaya Raja ini letaknya itu masih berdekatan dengan namanya perkampungan manusia yang tinggal di sekitarnya. Seperti contoh, kadangkala di Mas Pepaya Raja itu masih terjadi pengambilan kayu bakar atau kayu untuk dijadikan bahan bakar oleh masyarakat yang kurang lebih belum memahami atau memang melanggar ketentuan-ketentuan di cagar alam dengan tetap mengambil kayu bakar tersebut. Terus permasalahan ini terus berlanjut di mana walaupun sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih saja banyak yang melanggarnya. Selain permasalahan dari pengambilan kayu bakar itu, permasalahannya juga tentang fauna yang ada di situ, dimana seperti yang diketahui bahwa di Cagar Alam Mas Pepaya Raja itu terdapat hewan endemik yang sudah sangat langka, di mana diketahui dengan nama penyu atau biasa penyu hijau. Penyu hijau di Mas Pepaya Raja itu adalah merupakan tempat bertelur atau berkembang biak mereka. Dan kadangkala ada masyarakat yang nakal yang mengambil telurnya atau menghancurkan tempat perkembangbiakannya, sehingga penyu tersebut tidak mau datang lagi ke situ, dan akhirnya terganggunya ekosistem yang ada di Mas Pepaya Raja itu, Cagar Alam Mas Pepaya Raja. Itu masalah-masalah di sosial di Mas Pepaya Raja, di mana hal ini sudah sangat diupayakan untuk sama sekali tidak terjadi lagi kembali oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam.
Dan permasalahan yang lain itu tadi di kayu bakar itu ekonomi, terus di bagian kesadaran dari manusia, dari masyarakat di sekitar cagar alam Mas Popeye Raja itu perlu, itu di masalah sosialnya. Terus di Mas Popeye Raja juga itu terdapat sebuah permasalahan di mana kadangkala terjadinya ini di bidang orang-orang yang masih saja melanggar, di mana mereka menganggap Mas Popeye Raja ini sebagai tempat wisata atau tempat wisata terbuka begitu. Padahal Mas Popeye Raja ini merupakan suatu cagar alam, hingga mau masuk pun tuh harus ada izin. Itu yang terutama. Dan jika tidak diberikan izin, maka tidak boleh untuk datang ke cagar alam Mas Popeye Raja. Selain itu juga permasalahan di Mas Popeye Raja itu menyangkut tentang bagaimana orang-orang itu menjaga laut di masyarakat itu di sekitar situ, menjaga laut di Mas Popeye Raja agar tidak tercemar dari limbah dan sampah. Karena di cagar alam Mas Popeye Raja itu luas dengan lautnya, wilayahnya itu mencakup laut juga. Jadi sebenarnya itu yang harus perlu dijaga, ditingkatkan lagi kesadaran kita masing-masing bahwa ini adalah cagar alam kita bersama, Mas Popeye Raja, yang harus kita juga jaga bersama. Di Mas Popeye Raja juga itu merupakan tempat riset atau penelitian dari bisa dijadikan tempat riset atau penelitian dari mahasiswa, dan itu pun membutuhkan izin dari Badan KSDA atau Konservasi Sumber Daya Alam. Dan maka dari itu sangat disayangkan jika cagar alam Mas Popeye Raja ini tidak dijaga dengan baik dan benar. Saya rasa itulah beberapa permasalahan yang saya ketahui yang berada di cagar alam Mas Popeye Raja, dan saya harap, saya mengajak dan berharap kepada masyarakat yang di sekitar cagar alam Mas Popeye Raja maupun yang datang berkunjung ke cagar alam Mas Popeye Raja untuk sama-sama kita menjaga cagar alam tersebut. Tempatnya sangat indah. Terus di situ banyak sekali hewan endemik, dan itu memang pantas dan patut harus kita jaga dari tangan-tangan kotor dari manapun saja. Kurang lebihnya itulah dari sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.